tugas kita adalah tetap kita bentengi kiai-kiai kita, tetap kita suarakan kebenaran, tetap kita berikan edukasi pada masyarakat. Jangan sampai ke depannya kita lalai, kita lupakan orang-orang yang telah nyata berjasa kepada kita. Beberapa waktu yang lalu itu kan saya diperintahkan ya menjadi delegasi dari ketua lembaga derajat ya, ketua lembaga pencatatan nasab derajat, untuk menyampaikan maksud beliau terkait dengan akan diadakannya diskusi nasab ya. Itu saya berangkat ke Banten dan juga saya ke Robito Alawiyah. Awalnya kan saya tidak pernah menceritakan apa hasil dari Yai Imad seperti apa, dari Robito Alawiyah seperti apa, kan begitu ya. Oke. Nah sekarang sehubungan juga saya diperintah oleh Yai untuk menyampaikan apa hasil dari pertemuan saya dengan Yai Imaduddin maupun dengan Robito Alawiyah, dalam hal ini Maktab Daimi. Tapi sebelumnya biar lebih enak, mohon untuk diperbesar sementara Yai. Siap. Ya, biar sayanya nggak kelihatan kalah ganteng sama jenengan. Siap. Tapi ojo ditutupi dekene Yai atuh. Nah, ini foto saya di Robito Alawiyah ya. Saya menyampaikan maksudnya yaitu ketua lembaga pencatat nasab dari Bel Derajat, yaitu untuk mengadakan diskusi ya. Untuk Kiai Imad hasilnya, mohon tap-tap layar teman-teman ya. Untuk hasil dari Kiai Imad sendiri menyambut baik dengan maksud tersebut ya. Dan bahkan Kiai Imad menitipkan pesan kepada saya agar sesegera mungkin diskusi itu diadakan. Tetapi satu catatannya, pertemukan saya dengan elit-elit Robito Alawiyah, begitu ya. Pada dasarnya itu. Atau siapapun itu, mau perwakilan mau apa, yang penting gak apa-apa perwakilan, yang terpenting adalah surat delegasinya itu. Itu hasil dari Kiai Imad ya kawan-kawan. Lah, sementara hasil dari Robito Alawiyah atau dalam ini Maktab Daimi ya. Maktab Daimi itu ketuanya Habib Syekhon As-Saqaf. Dia menyampaikan ke kita ya bahwa ya pada intinya langsung saja ya, Robito Alawiyah tidak berkenan atas maksud tersebut ya. Intinya menolak lah gitu ya, tidak mau berdiskusi. Sekalipun saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah demi umat begitu. Tapi tetap Robito Alawiyah dalam pendiriannya tidak mau berdiskusi karena menganggap semua ini mereka ini sudah mengakhiri polemik nasab dengan diskusi yang diadakan waktu di kantor Robito Alawiyah itu. Itu jelasnya ya. Jadi kajian ini nggak akan pernah terjadi. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh Raden Rizal, takut RA ketahuan kedok kedustaannya. Bisa. Iya. Dundang kabur. Ini ya terkait dengan undangan. Karena kami juga di sini ya, selaku perwakilan dari
ketua lembaga Ampel Derajat ini tidak mau sembrono. Sebelum kami menyelancarkan undangan itu, kami sebetulnya pengen menyelaraskan dulu dari mulai waktu, kemudian poin-poin yang didiskusikan, baik dari Yai Imad ataupun dari Robitoh Alawiyah, agar tidak ada salah satunya yang tidak hadir, begitu. Betul. Ya. Itu. Lah sementara yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah ini betul dia melakukan melayangkan undangan kepada Kiai Imaduddin, iya, tetapi undangannya ini bukan selayaknya undangan diskusi, melainkan seperti halnya undangan pengantin atau undangan sunatan. Jadi begini, kalau undangan pengantin itu atau undangan sunatan itu, kami yang merancang acaranya kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun apa. Itu kami yang merancang tuh ya. Kita harus ada persetujuan dari orang yang mau kita undang. Yang penting ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kami akan menyunati putra-putra kami, atau kami akan menikahkan putra-putri kami. Kemudian kami undang Ki Anjas, kami undang yang lain, termasuk Robitoh Alawiyah lah misalkan kami undang. Setelah itu hadir dan tidaknya kami serahkan kepada yang diundang. Ya toh, besar harapannya yo hadir begitu. Tetapi karena ini memang undangannya adalah undangan nikahnya kan begitu. Tidak ada konsekuensi dari seorang yang diundang di dalam acara pernikahan harus hadir latuk tek, itu nggak ada. Lah sementara itu yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah saat itu ya, saat dia mengadakan diskusi, itu yang diselancarkan oleh Robitoh Alawiyah. Jadi undangannya itu, konsep undangannya gitu ya. Konsep undangannya itu menggunakan konsep undangan pernikahan, yang sehingga mau hadir ya silahkan, mau enggak ya silahkan. Nah itu ya satu. Ya, jadi bentar Raden, Darwis ini udah ketinggalan kereta, bahwa ketika diskusi di Banten, Raden Rizal itu hadir dan Hanif Alatos tidak mewakili Robitoh, Wafi tidak mewakili Robitoh, Qori tidak mewakili Kiai Imad. Paham gak sih Darwis? Dan satu hal lagi untuk menambah ya, Yai Imad saat di Banten itu menitipkan pesan kepada para delegasinya untuk mempertanyakan apakah Habib Hanif Alatos dan yang lain-lainnya itu merupakan perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Seandainya merupakan perwakilan dari Robitoh Alawiyah, maka Kiai Imad akan segera datang. Itu. Dan pesan itu disampaikan di umum, ya, dibacakan di umum. Pesan WhatsApp ya, itu disampaikan di umum. Jadi suruh Darwis ini Raden, Darwis ini rada sakit ini. Ya sudah, kalian aja yang cucu Nabi. Maksa banget kamu jadi cucu Nabi, wis Darwis. Kita semua itu cucu Nabi loh. Yang di atas ini semua cucu Nabi. Nggak tahu kalau Pak Darwis. Kami ini cucu Nabi Adam semua. Udah nggak usah cucu-cucuan sekarang. Udah ketahuan. Lah ini foto saya yang sama Robito ya. Coba nanti tak cari foto saya dengan Kiai Imad ya. Mau main cucu-cucuan, lawang haflu grupnya G itu loh. G itu ya mertuanya Fir'aun. Waalaikumsalam. Ini foto kami bersama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, sebelum kami berpamitan. Lalu sepulang kami dari beliau langsung kami datang ke Robitoh Alawiyah. Beliau Kiai Haji Imaduddin, ini saya menjawab yang di bawah ya. Raden sebentar. Ini Darwis ini kok sakit banget nih Darwis. Darwis, Guru Mbah Hasim tidak ada yang dari Kabib, paham itu?
goblok, gak pernah ngaji. Silakan Raden. Ya, ini foto kami ini bersama dengan Kiai Haji Maduddin. Lihat mengenakan baju yang sama, ya. Ya. Ini Kiai Haji Maduddin menyambut baik terhadap rencana itu. Ya, rencana diskusi itu menyambut baik, dan bahkan sepulang saya dari Jakarta itu 1 hari kemudian Kiai Haji Maduddin langsung WhatsApp saya gitu ya. Kapan acara diadakan, Gus? Waduh, belum tahu Yai, nanti ini masih diskusi, saya bilang gitu. Masih komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Itu menyambut baik. Karena dari dulu Kiai Haji Maduddin Utsman ini sangat sangat berharap sekali untuk bisa berdiskusi langsung dengan pihak-pihak Robitoh Alawiyah, baik langsung dari ahlinya Robitoh Alawiyah ataupun perwakilannya. Asalkan kalau itu memang perwakilan, asalkan harus ada surat resmi dari Robitoh Alawiyah. Begitu. Betul. Kami sepakat bahwa ketika ada diskusi Robitoh sudah tidak mau diskusi, berarti menyatakan bahwa Robitoh Alawiyah disebut dengan RA singkatannya itu bukan Robitoh Alawiyah, tapi apa? Robitoh abal-abal. Abal-abal. Contohnya apa? Karena di nakoba luar negeri sana tidak diakui Robitoh ini. Robitoh itu cuman Robitoh Alawiyah itu pencatat daripada keluarga besar Ubaidillah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ubaidillah itu mengaku sebagai putra daripada Ahmad bin Isa, yang menulis adalah Ali Asyakron dalam kitabnya Burqatul Musiqah. Lah namanya Syakron, mabuk. Oke, Yai, ini dari Kang Gilang Gus Rizal, seharusnya hasil pertemuan RA diumumkan secara umum biar Kiai Imad gak di framing. Kiai Imad itu akan tetap di framing meskipun apapun itulah ya. Apapun itu tetap di framing. Dan hari ini ya, malam ini itu tepat pada pukul 1.25 ya. 1.25 saya mengumumkan secara umum bahwa Robitoh Alawiyah menolak berdiskusi dengan Kiai Imad itu. Ya kalau menolak itu nggak ada jawabannya, Kang. Ya, dia menolak karena nggak punya jawaban. Iya betul. Kang Rijal, ya, saya mau tanya. Yai Anjas, saya mau tanya nih. Yai Anjas sama Kang Rijal. Saya mau tanyain satu aja. Tolong buktiin karomahnya Habib yang terverifikasi di Nusantara. Oke, saya sebutkan ya satu ya. Dia menelanjangi Firza tanpa menyentuh.